Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, hari ini kembali lagi kita masuk pembelajaran seni budaya. Mem harap semua anak-anak Mem semua tetap semangat ya. Baik, pembelajaran kita hari ini itu ada di bab 2. Kita akan membahas tentang seni patung. Sebelum kita masuk ke materi pokoknya, saya akan beritahukan kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini, yaitu memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Itulah kompetensi dasar pembelajaran hari ini. Kemudian materi pokok kita itu tentang seni patung, di mana di dalam materi pokok ini kita akan membahas beberapa konsep, yaitu membahas tentang pengertian seni patung, bentuk-bentuk patung, alat dan bahan berkarya patung, teknik berkarya patung, praktek berkarya patung. Oke, baik. Ini saya akan tunjukkan slide contoh gambar dalam karya seni patung. Jadi gambar ini ada juga di buku paket kalian, itu ada di halaman 26 ya. Kalau kalian melihat gambar ini ya, mungkin ada juga dari antara kalian mungkin pernah melihat gambar ini secara langsung atau secara tidak langsung ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Kita akan bahas yang pertama, pengertian seni patung. Jadi patung itu diartikan sebagai plastic art, artinya seni plastik, karena karya patung sering menirukan bentuk yang ada dan memiliki keindahan atau estetis. Jadi pengertian seni patung ya, itu ada 4 tokoh ya yang memberikan pendapat. Yang pertama namanya itu adalah Mike Susanto. Ia mengatakan seni patung itu adalah karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif. Kemudian Suenarso dan Sueroto mengatakan bahwasannya seni patung itu adalah semua karya dalam bentuk meruang. Kemudian Kamus Besar Indonesia mengatakan seni patung itu adalah benda tiruan yang berbentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dipahat. Dan yang keempat, B.S. Myers mengatakan karya seni patung itu adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang. Itulah keempat pendapat tokoh seni patung tentang pengertian seni patung. Oke, kemudian kita masuk ke fungsi patung. Jadi di dalam membuat seni patung itu ada fungsinya. Fungsinya itu ada 3. Yang pertama, patung sebagai fungsi personal. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Dan yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Apa itu patung sebagai fungsi personal? Personal itu adalah pribadi, dan biasanya patung fungsi personal ini digunakan bisa untuk keagamaan. Contoh, misal agama Buddha, biasanya mereka itu menyembahnya itu berdoanya kepada patung, begitu ya. Kemudian untuk yang fungsi sosial itu biasanya patung-patung seperti
patung-patung bersejarah atau patung-patung para pahlawan. Karena apa dibuat patungnya? Untuk mengenang begitu, karena tidak semua orang mengenal, ya kan, tetapi kita juga harus tahu siapa dulu pahlawan kita. Maka pahlawan-pahlawan itu dibentuk dengan berupa patung ataupun lukisan seperti itu. Kemudian patung sebagai fungsi fisik. Jadi kalau sebagai fungsi fisik ini itu adalah patung yang mempunyai nilai keindahan tersendiri. Contohnya kalau kita pergi ke taman begitu, ada kita lihat patung berbentuk hewan atau manusia yang dibuat dari rumput atau yang dibuat dengan bentuk semen dicor begitu. Ya, kemudian ini di slide berikutnya saya sudah beri contoh patung fungsi personal. Itu ada patung Galeri Nasional Jakarta. Kemudian patung fungsi sosial itu patung-patung pahlawan di Monumen Pancasila Sakti. Kemudian patung fungsi fisik itu ada 2, yaitu patung kerajinan atau patung arsitektur. Sudah boleh dilihat anak-anak saya sekalian. Oke, kemudian kita kembali membahas tentang bentuk dan jenis patung. Jadi, perwujudan ragam jenis patung modern dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bentuk imitatif atau realisme representatif, yang artinya adalah bentuk tiruan dari alam, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, bentuk non-figuratif atau abstrak, adalah bentuk yang meninggalkan bentuk-bentuk alam yang dapat diambil dari garis, bidang, ataupun ruang. Jadi abstrak, ya kan, yang terkadang yang tahu arti fungsi ataupun makna patung itu hanya pematung itu saja yang tahu, karena abstrak, ya. Kita kadang bingung untuk melihat itu bentuk apa begitu. Kemudian ini contoh-contoh bentuk gambar patung. Ini imitatif, dan ini non figuratif, ya, atau yang abstrak. Oke, kita lanjut. Bahan dan alat berkarya seni patung. Ya, bahan yang dipakai itu ada 4 di sini, alatnya ada 5. Yang pertama alatnya itu adalah bahan lunak, bahan sedang, bahan keras, bahan benda bekas. Di situ sudah saya jelaskan bahan lunak itu apa-apa saja, ya, bisa anak-anak saya sekalian membaca. Kemudian alatnya ada 5, ada butsir, meja putar, pahat, sendok, dan alat las. Oke, kemudian kita lanjut dengan teknik berkarya seni patung. Jadi dalam membuat karya seni patung ada 5 teknik. Yang pertama itu adalah teknik pahat, kemudian teknik butsir, teknik cor, teknik cetak, dan teknik ensemble. Jadi teknik pahat itu biasanya menggunakan bahan yang tidak terlalu keras, ya, tidak terlalu keras atau sedang, seperti kayu, seperti itu. Kemudian teknik butsir, ya, teknik butsir itu biasanya bentuknya lunak. Kemudian teknik cor adalah teknik yang menggunakan alat dan biasanya bahannya itu berupa semen. Kemudian teknik cetak, ya, ini juga menggunakan alat seperti, tapi bahannya itu bisa bahan yang keras ataupun yang lunak, tapi menggunakan alat tambahan seperti pencetak.
Kemudian teknik ensembling, ya. Itulah teknik-teknik berkarya seni patung. Ini contohnya bisa dilihat. Yang pertama itu teknik pahat, yang kedua teknik butsir, yang ketiga teknik cetak dan cor, yang keempat teknik ensembling. Itulah gambar-gambar seni patung dengan berbagai teknik. Oke, yang terakhir tentang praktik berkarya seni patung. Jadi dalam praktik berkarya seni patung itu ada dua, ya. Ada dua penggunaannya, yaitu patung dengan bahan lunak, patung dengan bahan keras. Maksudnya patung dengan bahan lunak itu artinya adalah tekniknya dengan mempraktikannya dengan cara dipijit karena bahannya lunak seperti tanah liat, plastisin, lilin, seperti itu. Kemudian patung dengan bahan keras, teknik cara pembuatannya itu biasanya dipahat ataupun diukir, bisa dengan kayu, ya, atau dengan semen, seperti itu. Oke, itulah pembahasan materi di bab 2. Semoga apa yang saya sudah jelaskan bisa diterima oleh anak-anak saya sekalian dan bisa memahami apa yang sudah diberikan. Semoga semua penjelasan yang sudah saya beri bisa menjadi pembelajaran yang berguna buat kalian selama kita masih belajar di rumah. Sebelum saya tutup pembelajaran kita, saya akan memberikan tugas untuk di bab 2 itu adalah membuat tabel yang ada di bawah ini, ya. Tabel itu dibuat dan tabel itu ada juga di buku paket kalian di halaman 26, ya. Nanti tabel ini kalian kerjakan, patokannya adalah gambar yang ada di slide yang berikut, ya. Ini dia slide-nya, ada gambar, lalu nanti kalian tentukan. Di situ ada ditanya pernah melihat langsung, jawabannya pernah atau tidak. Kemudian mengetahui bahan patung, kira-kira nomor 1 bahannya dari apa. Kemudian mengetahui sejarahnya, kira-kira sejarah apa yang terdapat dari patung ini, gitu. Kenapa itu dibuat. Kemudian deskripsikan, ya, deskripsikan secara singkat saja mengenai patung, setiap patung yang ada di gambar ini. Oke, anak-anakku semua, itulah tugas untuk pembelajaran di bab 2. Semoga anak-anak MEM semua, terkhusus anak-anak MEM kelas 3, tetap serius belajarnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa kembali lagi belajar di sekolah. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya harap anak-anak MEM semua, kita semua tetap sehat, tetap semangat, walaupun dengan kondisi yang pada saat ini sangat membuat kita tidak nyaman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga anak-anak saya tetap semangat. Terima kasih.